insyaallah kita akan lanjutkan dengan menyampaikan beberapa fatwa terlebih dahulu. Fatwa yang akan kita pilihkan ya sebagaimana usulan salah seorang pendengar untuk dibacakan beberapa fatwa dan ini sesuatu yang bagus ya, karena dengan membaca fatwa dan jawabannya ini tentu lebih selamat ya, lebih bagus daripada kita mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang datang ya. Namun itu semuanya akan kita lakukan karena mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang datang kepada kita ini juga bentuk ta'awun 'alal birri wat taqwa. Mudah-mudahan jawaban yang kita bisa sebutkan dari pertanyaan-pertanyaan yang datang ini bisa membantu kaum muslimin untuk semakin faham terhadap agamanya. Adapun berkaitan dengan fatwa yang akan kita bacakan karena ini berdekatan dengan bulan Ramadan ya, kita akan sebutkan dulu fatwa-fatwa yang berkaitan dengan masalah bulan Ramadan ya. Di antaranya adalah fatwa yang ditujukan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Beliau pernah ditanya dalam pertanyaannya, al-ba'du yuqimu walaim wa azaim fi Ramadan wa yaj'aluhu syahra munasabat wal ba'd al-akhar yadbahu dhabaih wa yuwazzi'uha sadaqat wa ghairu dhalik min al-ihtimamat bil akl ma hukmu dhalik. Ini sebagian orang di bulan Ramadan ya, itu membuat acara makan-makan gitu. Membuat acara-acara makan-makan ya, dan dijadikan sebagai bulan untuk membuat acara tersebut ya. Bulan Ramadan dijadikan kesempatan untuk membuat acara, ada makan-makan, membagikan makanan atau mengundang orang untuk makan ya. Dan sebagian lain bahkan ada yang sampai menyembelih kambing dan yang lainnya untuk dibagi ya, untuk dibagikan sebagai sedekah. Maka apakah boleh menjadikan bulan Ramadan sebagai saat untuk seperti ini, sebagai saat untuk mengundang orang untuk makan, untuk mengadakan acara makan-makan ya. Atau bahkan membagi-bagikan daging sembelihan, bagi-bagikan makanan yang berupa daging atau yang semisalnya, apa hukum yang demikian? Maka dijawab oleh Syekh Shalih Fauzan, na'am li it'ami ta'am fi syahri Ramadan mazid min fadilah nadaran li syarafiz zaman wa li hajati as-shawam ila ta'am. Kata beliau, boleh ya, yang seperti ini boleh ya, untuk memberikan makanan di bulan Ramadan, bahwasanya memberikan makanan di bulan Ramadan ini ada kelebihan ya. Seperti ini boleh menjadikan bulan Ramadan sebagai saat kesempatan untuk membagi-bagikan makanan. Ini adalah perkara yang boleh karena memberikan makanan di bulan Ramadan ini ada kelebihan, ada keutamaan ya. Keutamaan dari sisi syaraf az-zaman, dari sisi bahwa bulan Ramadan itu bulan yang mulia, tidak sebagaimana bulan yang lainnya. Juga dari sisi lihajat shawam ila at-ta'am, karena butuhnya orang-orang yang puasa kepada makanan. Orang yang puasa butuh untuk buka puasa atau untuk sahur ya. Maka membagikan makanan, menjadikan bulan Ramadan sebagai saat untuk membagi makanan, mengundang makan dan yang lainnya adalah perkara yang diperbolehkan. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fattara shaiman falahu mithlu ajrihi, barang siapa yang memberikan buka puasa, memberikan makanan untuk buka puasa bagi seorang yang puasa, maka baginya pahala orang yang berpuasa. Wa i'dadu ta'am fi hadha syahr, kata Syekh, maka memberikan makanan, mempersiapkan makanan di bulan ini lil muhtajin, untuk diberikan kepada yang membutuhkannya, min afdalil a'mal, termasuk dari amalan yang besar. Di anna sadaqah fihi mudha'afah aktsar min ghairihi
Karena sedekah pada bulan tersebut lebih berlipat pahalanya daripada bulan-bulan yang lainnya. Kemudian fatwa berikutnya, ada pertanyaan yang diberikan kepada Lajnah Daimah lil Buhuth Al-Ilmiyah wal Ifta. Pertanyaannya adalah ba'du khutbah al-masajid di hadhihi al-mantiqah alqa khutbah min dimniha hadis Salman alladhi dzakara fihi bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatabahum fi akhir yaum min Sya'ban ila akhirih. Sebagian khatib di masjid di tempat kami, di satu tempat, mereka itu menyampaikan khutbah yang isinya adalah berkaitan tentang, atau yang diantara isinya adalah menyampaikan hadis Salman, yang di dalam hadis tersebut disebutkan bahwa Nabi SAW berkhutbah kepada para sahabat, menyampaikan khutbah di akhir yaum, di hari akhir pada bulan Sya'ban. Hadis Salman yang nanti akan disebutkan hadis ini dalam jawaban pertanyaan ini. Waqad i'tarada 'alaihi ba'dul ikhwan 'alanan amama al-jumhur. Dan sebagian orang ada yang menyatakan dengan menjelaskan dengan terang-terangan atau menyatakan dengan terang-terangan di depan masyarakat bahwasanya hadis Salman adalah hadis yang maudhu', termasuk dari hadis-hadis yang maudhu', hadis-hadis palsu. Wa kadza qaluhu man ashba'a sha'iman saqahu Allahu min haudi syurbah la yadma' ba'da hatta yadkhul al-jannah. Juga hadis barang siapa yang memberi makan kepada orang yang puasi teganya, minumannya tidak akan pernah haus selamanya sampai masuk ke dalam jannah. Dan dikatakan bahwa hadis-hadis ini adalah hadis-hadis palsu yang didustakan Nabi SAW. Sementara dalam hadis dikatakan siapa yang berdusta atas nama Nabi maka tempat tinggalnya adalah di neraka. Maka bagaimana Salman ini yang benar? Apakah memang itu hadis yang palsu? Mohon jawabannya. Dijawab oleh Lajnah Daimah yang dipimpin oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, dan sebagai wakilnya dalam fatwa ini adalah beliau Syekh Abdul Razzaq Al-Afifi. Syekh Abdul Razzaq Al-Afifi dan juga ada membawai anggota, yaitu Syekh Abdullah ibn Qu'ud dan Syekh Abdullah ibn Ghudayyan. Mereka para ulama ini menjawab bahwa hadis Salman rawahu Ibnu Huzaimah fi sahihi, disebutkan oleh Ibnu Huzaimah dalam sahihnya pada bab fadhail syahri Ramadan in sahal khabar, pada bab tentang keutamaan bulan Ramadan jika hadisnya sahih. Kemudian disebutkan di sini hadis dengan sanadnya sampai kepada sahabat Salman, yang beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW berkhutbah pada akhir di hari terakhir di bulan Sya'ban. Dan Nabi mengatakan ayuhan nas qad adhallakum syahrun azim, kalian telah didatangi oleh bulan yang besar, syahrun mubarak, bulan yang barakah, syahrun fi lailah khairun min alfi syahr, bulan yang di dalamnya ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ja'alallahu siyamahu faridah wa qiyam lailihi tatawwu'an qarraba fihi bi khaslah min al-khair kana kaman adda faridah fi ma siwahu. Bahwasanya bahwasanya Allah telah menjadikan puasa sebagai puasa yang wajib dan menjadikan salat pada malam hari sebagai amalan yang sunnah. Barang siapa yang mendekatkan diri dengan salah satu dari ibadah, dari kebaikan, maka seakan-akan dia menjalankan satu yang wajib di bulan yang lainnya. Ini keutamaan di bulan Ramadan disebutkan dalam hadis ini. Orang yang melakukan amalan yang tidak wajib, nilainya sebagaimana amalan yang wajib.
Nah, dan barang siapa wa man adda fi fardhah kana kaman adda 70 fardhah, dan barang siapa melakukan satu yang wajib, melakukan satu ibadah yang wajib seakan-akan seperti orang yang menjalankan 70 dari perkara yang wajib selain di bulan Ramadan. Wa huwa syahrus sabar was sabr thawabuhul jannah, dan bulan Ramadan adalah bulan kesabaran dan sabar pahalanya adalah surga. Wa syahrul muwasah, dan bulan Ramadan adalah bulan untuk saling menolong. Syahrun yazdad fihi rizqul mu'min, yang bertambah rizkinya orang mukmin. Man fattara fihi sa'imatirah lidunubihi wa idqu rukbatihi minan nar, dan juga orang yang memberi makan dan buka puasa pada orang yang puasa, maka dia akan diampuni dosanya dan akan dibebaskan dari api neraka. Nah, wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yantaqis min ajrihi syai', dan baginya ada pahala dari orang yang berpuasa, orang yang beri makan dapat pahala tidak berkurang pahala orang yang berpuasa sedikit pun untuknya. Nah, kemudian disebutkan pula bahwa di antara lafadznya bahwa bahwa bulan Ramadan syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu aidkun minan nar. Bulan yang awalnya adalah rahmah, pertengahannya adalah ampunan, dan akhirnya ada pembebasan dari api neraka, dan seterusnya. Hadisnya panjang. Nah, hadis Salman ini ya, yang tadi ditanyakan oleh penanya, ditanyakan oleh penanya bahwa ada orang yang mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang palsu, apakah benar? Oleh para ulama di Lajnah Daimah, mereka menjelaskan bahwasanya di hadis ini dalam sanadnya ada seorang yang dhaif, ada seorang yang lemah karena hafalannya yang jelek, yaitu Zaid ibn Jad'an. Kata dalam fatwa ini dikatakan bahwa dhaifun li su'i hifdhihi, bahwa sanad Ali ibn Zaid ibn Jad'an dia adalah orang yang lemah karena jeleknya hafalannya. Juga wa fi sanadi aidan Yusuf ibn Ziyad al-Basri, ada seorang yang namanya Yusuf ibn Ziyad al-Basri, dan dia adalah mungkar, dikatakan mungkarul hadis. Juga ada rawi yang namanya Hammam ibn Yahya ibn Dinar al-Udi, dikatakan oleh Ibnu Hajar dia adalah thiqah rubama waham, namun bisa jadi dia adalah orang yang waham, yaitu punya sifat lemah dari hal-hal yang membuat hadis menjadi lemah. Fa'ala hadza, maka kesimpulan hadis ini adalah al hadis bi hadzal sanad laisa bimakdzub. Hadis ini bukan hadis palsu, sebetulnya bukan hadis palsu, ya, bukan hadis yang didustakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi hadis ini lakinnahu dhaif. Memang hadis ini hadis yang lemah. Ya, hadis ini adalah hadis yang lemah, ya, sehingga ya tentunya cukuplah seorang itu menggunakan hadis yang sahih, karena banyak hadis-hadis yang lainnya yang menyebutkan tentang keutamaan bulan Ramadan selain hadis ini, sehingga disebutkan dalam fatwa ini ditutup dengan wa ma'adzalik fa fadhail syahri Ramadan katsirah hadis as-sahihah. Dan hadis-hadis yang berisi tentang keutamaan bulan Ramadan sangat banyak, hadis-hadis yang sahih itu sangat banyak, sehingga seorang mencukupkan dengan hadis-hadis yang sahih, dan tidak perlu kemudian dengan hadis yang lemah. Wallahu taala a'lam bishawab. Jadi namun tidak benar kalau dikatakan hadis ini adalah hadis yang palsu, karena bukan hadis yang dipalsukan agama Nabi SAW, tetapi ini adalah hadis yang lemah karena dalam hadis ini ada 3 orang yang dipermasalahkan dari para perawi. Ada 3 orang yang dipermasalahkan dari para perawi yang disebutkan dalam sanad hadis ini sebagaimana telah kita sebutkan tadi. Ya, barangkali ini ya, ada 2 fatwa yang bisa kita ambilkan pada malam hari ini berkaitan dengan masalah Ramadan, dan kemudian kita jawab beberapa pertanyaan yang datang.